semua ini menjadi saksi kami paham tentang pembangunan kesehatan evaluasi pembangunan kesehatan. Jadi kalau tidak mengerti, yang komentar. Saya minta tolong. Kalau tidak mengerti, saya minta yang komentar untuk provokasi orang. Saya minta tolong itu. Karena kamu hanya berpikir dari kamu sendiri. Jadi kamu punya kepentingan. Tetapi masyarakat yang ada di sini semua para pelaku pembangunan kesehatan ini. Dan pelayanan kesehatan hari ini tidak terhenti. Saya ingatkan pelayanan kesehatan tidak terhenti karena dia bertugas itu tetap melaksanakan tugas di rumah sakit puskesmas. Orang sampai sekarang silakan. Karena kami ini bukan orang bodoh seperti yang Anda saudara itu. Saya mengingatkan itu pernyataan saudara di Facebook ini. Apalagi tidak tanya rapat hanya main SMS apa FB. Karena orang yang pintar saja yang hadir mendengarkan dan membalas orang lain, orang pintar. Bukan seperti yang tahu tujuan itu. Maka kalau saya usah beralasan menjawab. Kalau saya yang meluruskan itu. Kalau jangan menjawab kalau kau tidak tahu kan. Ini semua orang marah ini. Semua orang ini marah. Apa yang mau ngomong itu? Mengancam. Kalau kita coba bukakan, jangan ngomong saja. Saya yang ngomong. Saya. Kamu kemarin di kantornya juga mau teriak. Iya. Apa maksudnya? Tidak ada saudara ini dilibatkan pertemuan dengan mana. Terima kasih. Dengar, kunjungan bupati itu 24 jam. Kalau dia butuh pengalaman masyarakat 24 jam. Jangan bukan berpikir seperti kamu punya pikiran. Sudah kalau mau ada seperti ini, kamu pulang. Saya tidak usah. Tidak. Sehingga saudara-saudara punya pernyataan di dalam Facebook ini kan luar biasa ini. Pernyataan seolah-olah kamu ini luar biasa, kayak malaikat saja. Ini makanya kita ini sedang membahas terkait dengan kamu punya keinginan dan sebagai postingan hari ini kita bahas tentang bagaimana pelayanan rumah sakit umum, bagaimana pelayanan puskesmas, bagaimana pelayanan bidan desa, bagaimana pelayanan di pusu dan lain sebagainya. Orang sementara membahas ini untuk memberi pelayanan kepada rakyat, kamu yang tidak mengerti, membuat pernyataan di Facebook untuk diketahui banyak orang bahwa kamu hebat. Jangan begitu, adik. Jangan menjual orang lain, jangan mencederai perasaan orang lain supaya orang lain menganggap kamu itu hebat. Itu sesuatu yang keliru. Oleh karena itu saya minta perhatian, ini perlu diklarifikasi dulu karena kita semua sudah keluar. Jamnya sudah tidak tepat, tempatnya juga sudah tidak tepat. Maka ini harus diklarifikasi, kemudian kita sepakati apakah ini mau kita lanjutkan atau tidak. Tapi harus dihadapin dan klarifikasi, karena ini semua pelaku kesehatan di TTU ini. Yang nanti suatu saat Arif sakit juga kan, ya mereka yang urus. Jadi Arif juga harus klarifikasi ini. Silakan. Baik, nama saya Ernesto Digneo. Mengenai permintaan Bapak Bupati TTU yang kita hormati ini untuk saya mengklarifikasi apa yang sebelumnya itu bukan postingnya saya, tapi saya komentar. Di sini saya komentar sebagai anak kandung TTU. Mungkin saja redaksi berikutnya kalau saya tidak salah. Wah, pertemuan di rumah jabatan bupati. Ada apa ya? Karena saya tahu saya pertemuan biasanya dilakukan di Aula Bimako. Mohon maaf, saya tidak tahu kalau gedung Bimako sedang digunakan. Makanya sebagai anak, saya mengharapkan kepada Bapak untuk menjelaskan kepada saya. Apa salah kalau saya bertanya? Sekian, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, biar saya buka. Saya buka itu supaya bisa dimengerti. Supaya lain kali itu kita berkomentar juga kita mesti. Coba dicari dulu, masuk dicari. Karena ini kelihatannya sudah dihapus. Oh, berarti tidak lengkap. Sudah tulisnya, Mas. Ada di mana? Bapak bilang, oh, kamu tidak mengerti itu, jangan komentar. Kau pikir saya ini bodoh seperti yang kau pikirkan. Seperti ini kamu tahu betul bahwa saya membalas dia setiap kali itu saya main Facebook ini. Jadi sambil rapat saya, tadi ini kan kebetulan saya postingan saya menunggu orang bertanya, maka saya lihat. Karena saya tahu kamu ada di depan. Feeling saya dan dulu saya pasti kamu akan komentar seperti itu. Begitu aja. Jadi saya minta adik untuk klarifikasi dulu. Pernyataan ini kan menyakiti banyak orang. Menyakiti banyak orang. Rumah jabatan ini dipakai untuk kegiatan apa saja. Termasuk rapat, menjamu tamu, dan lain sebagainya. Nanti kalau tidak digunakan, kamu marah.
tidak gunakan kamu marah. Bapak Bupati tidak gunakan rumah jabatan. Tapi di saat gunakan kamu marah. Saya tidak mengerti ini rakyat ini maunya seperti apa ya? Gunakan marah, tidak gunakan juga marah. Maunya seperti apa menurut Anda? Silakan. Tes satu. Ya baik, mohon maaf Bapak Bupati Kutai Utara, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Utara dan DPRD dari provinsi. Mohon maaf terkait dengan surat yang dari RPM kasih ke Pemda untuk surat itu aksi damai sekaligus dialog. Dan itu masa aslinya sudah disertakan. Hanya karena tadi saya komunikasi dengan protokoler Pemda TTU bahwa jam 10 karena Bapak Bupati ada agenda banyak. Jadi saya sampaikan bahwa mohon maaf Bapak, sampai detik ini masyarakat masih dalam perjalanan. Lalu terkait dengan tuntutan kita, ada yang katakan untuk hari ini pun kami bertemu. Tadi kita sempat ke kantor DPRD dan mohon maaf kantor Bupati Kutai Utara. Tadi tidak sempat ada. Mohon maaf Bapak. Hanya karena Bapak sudah untuk Bapak mau marah dan lain-lain. Jadi Bapak kita masuk ke pokok pembahasan. Itu yang kami harapkan. Jadi Bapak punya marah nanti sampai di kantor Bupati baru Bapak marah. Sekian dan terima kasih. Doris, kamu paham tidak? Kalau datang untuk beraudiens itu datang bukan datang untuk berorasi. Kalau datang berorasi itu beda dengan beraudiens. Ya, datang untuk beraudiens. Sehingga saya tanggapi dan membalas. Saya yang terhormat Bapak Bupati Timur Tengah Utara, yang saya hormat juga Pak Ketua Dewan. Saya pikir itu sudah di luar substansi persoalan dan itu postingan pribadi. Baik, terima kasih. Begini, Bapak Negovi, terima kasih. Kalau etikanya kan bukan seperti ini. Mengajarkan etikanya kan seperti ini. Keluar. Tidak ada kompromi lagi. Ya. Berulang-ulang Sudah belasan kali kami datang. Sekarang terkait sikap Bupati yang sangat terpuji ini. Di Taman Kota. Yang sangat terpuji di TTU. 5 tahun ke depan nanti lanjut. Pokoknya tambah marah, malu sedikit. Bangun dia. Sudah bawa orang tua dia. Kamu malu. Rasa ulat malu tidak ada. Bangun. Rasa ulat malu tidak ada. Tujuan kami datang ke sini karena kami sudah merasa jenuh audiens dengan Bapak Bupati Timur Tengah Utara. Yang pertama tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni kami ajukan surat permohonan untuk audiens. Lalu beliau sendiri melalui humas protokoler, dia langsung menelpon kami tanggal 4 sore. Tanggal 4 sore menelpon kami untuk menunda ke tanggal 12. Kami mengiyakan itu. Tapi anehnya tanggal 10 Juni lagi mereka menunda lagi, bersurat ke Sekretariat RPM menunda ke tanggal 19. Nah, jadi kesepakatan kita merujuk pada kesepakatan itu, maka hari ini kita datang, kami berangkat dari sana tadi jam 11. Karena 1-2 kendala masalah transportasi dan juga pagi-pagi orang tua mereka semua pasti harus masih berkebun dan beternak. Nah, sampai ke kantor Bupati, kami tidak mendapati beliau di sana. Makanya kami mendapat info bahwa beliau ada kegiatan di sini, maka kami datang. Nah, satu hal yang membuat kami cukup kecewa dengan sikap pemimpin Bupati itu saat ini, bagaimana mungkin tetapi malah membahas
hal yang tidak ada kaitan sama sekali dengan substansi persoalan kami pada hari ini. Apa yang dibahas selain masalah substansi? Itulah yang tadi yang di luar dari substansi persoalan, bukannya membahas masalah tambang, tapi kok dibahas masalah Facebook, postingan di Facebook. Padahal postingan saudara kami Heretik Neon itu bukan atas nama Arapel. Itu adalah postingan pribadi beliau. Jadi ingin diselesaikan, panggillah beliau secara pribadi. Bukan dudukan semua masa Arapel, baru dilakukan penghakiman seperti itu. Apa tadi saudara merasa terancam? Ya, kami sangat merasa terancam dengan pernyataan beliau. Karena beliau terkesan ingin mengadu domba kami dengan kawan-kawan bidan. Ini yang kami tidak sepakati dari. Apa kesepakatan untuk bertemu dengan beliau itu apa yang akan dibahas? Kesepakatan kami dengan beliau itu yang mau dibahas adalah kapan beliau cabut IUP OP dari PT Elgari di ONB. Hal ini merujuk pada janji Bapak Bupati sendiri pada tanggal 28 Maret 2014 kemarin di Lopo Desa ONB. Beliau sendiri berjanji bahwa jika sampai bulan Juni tidak ada kesepakatan apapun antara pihak perusahaan dan masyarakat sebagai pemilik tanah, maka beliau sendiri yang akan mencabut IUP OP PT ERI di ONB. Tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut, makanya kita turun ke sini. Tadi tidak ada proses penyelesaiannya, hari ini tidak ada ya? Ya. Sikap adik-adik ke depan seperti apa? Sikap kami ke depan, kami tidak akan menunggu Bupati untuk mencabut IUP OP dari PT ERI di ONB, tapi kami akan mencabut dengan cara kami sendiri. Apapun yang kami lakukan, itu menjadi tanggung jawab dari Pemda jika ada kerugian dari pihak lain. Itu, seperti itu. Melihat sikap Pak Bupati sebagai public figure yang menerima dengan sikap seperti tadi? Kami cukup kecewa. Seorang pemimpin, dia pemimpin yang berasal dari partai yang mengaku dirinya populis, tetapi kok yang dia buat malah menghakimi masyarakat seperti masyarakat yang seperti sebut narapidana lah hari ini. Kami merasa hari ini kami seperti narapidana. Nama lengkap adik? Saya Emmanuel Tebea. Jabatan dalam forum? Saya Ketua LMND Eksekutif Kota Kepemenangan, anggota masa Aliansi Rakyat Peduli Lingkungan Arapel. Seperti itu. Lain dari Arapel, misalnya kepada perusahaan, misalkan reklamasi atau apa, ada seperti itu atau tidak dalam pemikiran teman-teman aliansi? Sesuai dengan tuntutan kami, satu hal lagi, selain mencabut IUP, kami juga menuntut pihak pemerintah, daerah TTU, dan juga pihak PT Elgari Resources Indonesia untuk segera menghijaukan kembali lahan kami seperti dulu. Kami berikan tempo 1 kali 30 hari. Jika dalam tempo ini lahan kami tidak kembali seperti dulu, maka kami akan mengambil tindakan sendiri. Terima kasih.